Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi tentang sejarah ejaan bahasa Indonesia yang disusun oleh yang pertama Najifah Mutmainnah dengan NIM 221032 dan saya sendiri Isri Rani dengan NIM 221072. Intan Rahmadita dengan NIM 221018. Pembahasan yang pertama adalah asal mula bahasa Indonesia. Pada zaman kerajaan Sriwijaya atau abad ke-7 Masehi, bahasa Melayu kuno dipakai sebagai bahasa kenegaraan. Hal itu diketahui dari sejumlah prasasti yang ditemukan di Sumatera bagian selatan. Penemuan prasasti berbahasa Melayu kuno di Jawa Tengah abad ke-9 dan prasasti di dekat Bogor abad ke-10 menunjukkan penggunaan bahasa itu di Pulau Jawa. Penemuan keping Lembaga Laguna di dekat Manila, Pulau Luzon berangkat tahun 900 Masehi yang menunjukkan keterkaitan wilayah tersebut dengan Sriwijaya. Pada abad ke-15, berkembang bentuk yang dianggap sebagai bentuk resmi bahasa Melayu karena dipakai oleh Kesultanan Malaka, yang kelak disebut bahasa Melayu Tinggi. Malaka adalah tempat bertemunya para nelayan dari berbagai negara dan mereka membuat sebuah kota serta mengembangkan bahasa mereka sendiri dengan mengambil kata-kata terbaik dari bahasa di sekitar daerah tersebut. Kota Malaka menjadi bandar utama di kawasan Asia Tenggara. Bahasa Melayu menjadi bahasa yang paling sopan dan paling tepat di kawasan Timur Jawa. Proses pengesahan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Pada awal abad ke-20, pemerintah kolonial Hindia Belanda melihat pegawai pribumi memiliki kemampuan memahami bahasa Belanda sangat rendah. Lalu pemerintah Hindia Belanda menggunakan bahasa Melayu untuk mempermudah komunikasi, yakni dengan patokan bahasa Melayu tinggi yang mempunyai kitab-kitab rujukan. Pada tahun 1908 dibentuk Komisi Bacaan Rakyat. Pada tahun 2017, saat Vidang Volksraad Dato Kadjo pertama kalinya menggunakan bahasa Indonesia dalam pidatonya. Pada tanggal 28 Oktober 1928, Muhammad Yamin mengusulkan bahasa Melayu sebagai bahasa nasional dalam pidatonya pada Kongres Pemuda kedua. Bahasa Indonesia diakui secara resmi sebagai bahasa persatuan bangsa pada saat Sumpah Pemuda. Pada tahun 1933 berdiri sebuah angkatan sastrawan muda yang menamakan dirinya sebagai Pujangga Baru yang dipimpin oleh Ali Syahbana. 3 tahun kemudian, ia menyusun Tata Bahasa Baru Bahasa Indonesia. Pada tanggal 25 sampai tanggal 28 Juni 1938 dilangsungkan Kongres Bahasa Indonesia pertama di Solo. Pada 8 Agustus 1945 ditandatanganilah Undang-Undang Dasar 1945 pada bab ke-57 pasal 36 ditetapkan secara sah bahasa Indonesia adalah bahasa negara. Perkembangan ejaan bahasa Indonesia sampai saat ini. Yang A. Ejaan Republik. Gabungan huruf W dalam ejaan Van Opvision diganti dengan U dalam ejaan Republik. Misalnya, umur menjadi umur. Bunyi Hamzah dalam ejaan Van Opvision diganti dengan K dalam ejaan Republik. Misalnya, maklum menjadi maklum. Kata ulang boleh ditandai dengan angka 2 dalam ejaan Republik. Misalnya, cita-cita. Kata taling dan pepet dalam ejaan Republik tidak dibedakan. Tanda terema dalam ejaan yang opvision dihilangkan dalam ejaan Republik. Yang B. Ejaan pembaharuan. Gabungan konsonan DJ dirubah menjadi J. Gabungan konsonan TJ dirubah menjadi TS. Gabungan vokal AI, AU, OI atau yang lazim disebut diftong ditulis berdasarkan pelafalannya yaitu menjadi AI, AU, dan OI misalnya santai dan lain-lain.
C. Ejaan Melindo Melayu Indonesia. Gabungan konsonan TJ digantikan dengan C, juga gabungan konsonan NJ diganti dengan huruf NC. D. Ejaan baru. Gabungan konsonan DJ diubah menjadi J, misalnya remaja menjadi remaja. Gabungan konsonan TJ diubah menjadi C, misalnya jakap menjadi cakap. Gabungan konsonan SJ diubah menjadi SY, misalnya sajarat menjadi syarat. Gabungan konsonan NJ diubah menjadi NY, misalnya sunji menjadi sunyi. E. Ejaan yang disempurnakan EYD. 1. Perubahan huruf, misalnya kata jika pada ejaan lama menjadi jika pada EYD. 2. Huruf F, V, dan Z yang merupakan unsur serapan dari bahasa asing diresmikan pemakaiannya. 3. Huruf Q dan X yang lazim digunakan dalam bidang ilmu pengetahuan tetap digunakan, misalnya pada Furqan dan Zenon. 4. Penulisan di sebagian awalan dibedakan di yang merupakan kata depan. Di sebagai awalan ditulis seringkali dengan unsur yang menyertainya, misalnya dicuci, di sebagai. Kata depan ditulis terpisah dari kata yang mengikutnya, misalnya di kantor. 5. Angka 2 tidak dipakai dalam kata perulangan, misalnya anak-anak bukan anak 2. Secara umum, hal-hal yang diatur dalam EYD adalah sebagai berikut. 1. Penulisan huruf, termasuk huruf kapital dan huruf miring. 2. Penulisan kata. 3. Penulisan tanda baca. 4. Penulisan singkatan dan akronim. 5. Penulisan angka dan lambang bilangan. 6. Penulisan unsur serapan. F. Ejaan bahasa Indonesia EB. 1. Penambahan huruf vokal diftong pada EYD. Huruf diftong adalah 3, yaitu al, au, o. Sedangkan pada FBI huruf diftong ditambahkan 1, yaitu e. 2. Penggunaan huruf kapital pada EYD tidak teratur bahwa huruf kapital digunakan untuk menulis unsur julukan. Sedangkan dalam EB, unsur julukan diatur dan ditulis dengan awal huruf kapital. 3. Penggunaan huruf tebal dalam EYD. Fungsi huruf tebal ada 3, yaitu penulisan judul, buku, bab, dan semacamnya. Mengkhususkan huruf serta menulis tema atau subtema dalam kamus. Dalam EB, fungsi ketiga dihapus. Kongres Bahasa Indonesia yang sudah dilaksanakan. 1. Kongres Bahasa Indonesia 1 dilaksanakan di Solo, Jawa Tengah, tanggal 25 sampai 28 Juni 1938. Menghasilkan simpulan yang intinya usaha pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia telah dilakukan secara sadar oleh cendekiawan dan budayawan Indonesia pada waktu itu. Pada tanggal 18 Agustus 1945, ditetapkannya penggunaan ejaan Republik sebagai pengganti ejaan Font Opposition. Peresmian ini dilakukan pada tanggal 19 Maret 1947. Kedua, Kongres Bahasa Indonesia II dilaksanakan di Kota Medan, Sumatera Utara pada tanggal 28 Oktober sampai 1 November 1954. Presiden Soeharto meresmikan penggunaan ejaan yang disempurnakan atau EYD pada tanggal 16 Agustus 1972. Selanjutnya, Kongres Bahasa Indonesia III dilaksanakan di Jakarta pada 28 Oktober sampai 2 November 1978. Simpulan dari Kongres ketiga ini memperingati Sumpah Pemuda yang ke-50 yang memperlihatkan kemajuan, pertumbuhan, perkembangan bahasa Indonesia sejak 1928 dan berusaha terus untuk memantapkan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Selanjutnya, Kongres Bahasa Indonesia IV diselenggarakan di Jakarta dari 21 sampai 26 November 1983. Bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda yang ke-55, disebutkan dalam keputusannya bahwa pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia harus lebih ditingkatkan sehingga amanat yang tercantum di dalam GBHN tercapai semaksimal mungkin. Selanjutnya, Kongres Bahasa Indonesia V dilaksanakan di Jakarta pada 28 Oktober sampai 3 November 1998.
Dihadiri oleh ratusan pakar bahasa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Hadir juga tamu undangan perwakilan dari negara Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, Belanda, Jerman, dan Australia. 6. Kongres Bahasa Indonesia 6 dilaksanakan di Jakarta pada 28 Oktober sampai 2 November 1993 sebanyak 770 peserta. Hadir juga sebanyak 53 peserta dari berbagai negara sebagai tamu. Selanjutnya, Kongres Bahasa Indonesia 7 dilaksanakan di Hotel Indonesia di Jakarta pada 26 sampai 30 Oktober 1998, mengusulkan dibentuknya Badan Pertimbangan Bahasa Indonesia. Berikutnya, Kongres Bahasa Indonesia 8 diselenggarakan di Jakarta pada 14 sampai 17 Oktober 2003. 9. Kongres Bahasa Indonesia 9 dilaksanakan di Jakarta pada 28 sampai 1 November 2008. Memperingati 100 tahun kebangkitan nasional, 80 tahun Sumpah Pemuda, dan 60 tahun berdirinya Pusat Bahasa. Dicanangkan tahun 2008 sebagai tahun bahasa, maka sepanjang tahun 2008 dilaksanakan kegiatan kebahasaan dan kesastraan. Kongres bahasa ini berskala internasional yang menghadirkan pembicara-pembicara dari dalam dan luar negeri. Dan yang terakhir, Kongres Bahasa Indonesia 10 dilaksanakan pada 23 sampai 31 Oktober 2013 di Jakarta.